Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar matematika oleh Desi Istihayanti dengan judul Profil Kecemasan Siswa dalam Menghadapi Mata Pelajaran Matematika kelas 8 ditinjau dari gender siswa. Selanjutnya adalah bab 1. Di bab 1 ini ada 3 subbab, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga manfaat penelitian. Yang melatar belakangi judul ini adalah anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. Dan yang kedua adalah anggapan siswa jika tidak mengerjakan PR matematika maka akan mendapatkan hukuman. Nah, hal dua inilah yang melatar belakangi si peneliti untuk melakukan penelitian ini. Nah, mengapa penelitian ini harus dilakukan? Penelitian ini harus dilakukan karena kecemasan siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika itu juga sangat mempengaruhi prestasi belajar matematika. Hal ini juga diungkapkan oleh Santoso pada tahun 1995 bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara tingkat kecemasan dan prestasi belajar matematika. Artinya, semakin tinggi kecemasan siswa, maka semakin rendah prestasi belajar matematikanya. Begitupun sebaliknya. Mengapa tidak mencoba menggunakan pendekatan pembelajaran lain yang bisa membuat siswa nyaman dengan matematika? Hal ini sudah dilakukan. Di beberapa sekolah sudah menerapkan dengan pendekatan siswa aktif. Selain itu juga ada yang melakukan pendekatan pembelajaran kontekstual atau biasa terkenal dengan CTL. Dengan ciri pembahasan di setiap konsep matematika sebisa mungkin dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Pemahaman materi juga disertai gambar, ilustrasi atau foto terpilih dan juga contoh-contoh yang aktual. Namun pada kenyataannya prestasi matematika sampai sekarang masih rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui meskipun oleh karenanya peneliti ingin melihat apakah siswa masih cemas menurut gendernya meskipun telah ada cara penyampaian pelajaran yang menarik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana gambaran tingkat kecemasan pada siswa laki-laki SMP kelas 8 dalam menghadapi mata pelajaran matematika. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana gambaran tingkat kecemasan pada siswa perempuan SMP kelas 8 dalam menghadapi mata pelajaran matematika. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama bagi guru, yang nantinya dapat memberikan gambaran tingkat kecemasan pada siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika, sehingga guru dapat memberikan feedback untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kelas dalam mendayagunakan potensi kelas. Nah, kalau bagi sekolah adalah dapat memberikan gambaran tingkat kecemasan pada siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika, sehingga sekolah dapat melakukan usaha-usaha untuk mengurangi tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika. Misalnya, menambah kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan bakat dan keterampilan siswa dengan harapan agar prestasi belajar matematika meningkat. Dan yang kedua adalah manfaat teoritis. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah bagi perkembangan psikologi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai tingkat kecemasan pada siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika.
Manfaat yang kedua adalah bagi perkembangan psikologi pengembangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan atau referensi dalam mengembangkan studi lebih lanjut mengenai remaja, khususnya mengenai tingkat kecemasan dalam menghadapi mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga adalah bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi atau sumber informasi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, terutama tentang kecemasan yang dialami siswa SMP, khususnya dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah bab 2, yakni kajian pustaka. Karena di sini hanya kajian pustaka, jadi si peneliti hanya menjelaskan sedikit. Yang pertama adalah tentang kecemasan. Menurut Nevitt, Ratus, dan Green pada tahun 2005 menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan khawatir pada seseorang yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan yang kedua menurut Darajat pada tahun 1985. Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur. Proses emosi ini terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dengan pertentangan batin. Nah, menurut si peneliti mengambil kesimpulannya adalah kecemasan adalah suatu keadaan emosi yang tidak menyenangkan, yang merupakan respon terhadap suatu ancaman dan menimbulkan perasaan tertekan dan tegang. Nah, yang selanjutnya adalah gender. Sudah banyak orang tahu bahwa gender itu sendiri adalah merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin. Nah, untuk lebih lanjutnya adalah secara etimologis, kata gender yang berasal dari bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin. Di dalam Woman Encyclopedia, sebagaimana dikutip Jamil dan Lupis, bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah hubungan kecemasan dengan gender. Perbedaan gender tentu menyebabkan perbedaan fisiologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga siswa laki-laki dan perempuan tentu memiliki banyak perbedaan dalam belajar. Kimura dan Hobson dalam Jensen 2011.246 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ciri yang sangat berbeda dalam mendekati dan menyelesaikan masalah. Sedangkan Kruteksi dalam Nafian 2011.2573 mengatakan bahwa laki-laki lebih unggul dalam penalaran, sedangkan perempuan lebih unggul dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan, dan keseksamaan berpikir. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 3 penelitian hasil yang relevan. Yang pertama adalah dari Siti Imro'ah, Widodo Winarso, dan Edi Priyobaskoro pada tahun 2019. Dengan judul penelitian Analisis Gender terhadap Kecemasan Matematika dan Self-Effiensi Siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cemas dibandingkan laki-laki. Dapat diketahui pada aspek somatik perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Aspek emosional perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Aspek kognitif perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Aspek tingkah laku laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sehingga dapat dirata-ratakan bahwa kecemasan matematika siswa perempuan lebih tinggi daripada tingkat kecemasan siswa matematika. Yang kedua adalah dari Rahmat Wijaya, Fahinu, dan Ruslan pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kecemasan dan Gender terhadap Kemampuan Penalaran Adaptif Matematika Siswa SMP Negeri 2 Kendari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata kemampuan penalaran adaptif matematika antara siswa laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah siswa laki-laki memiliki tingkat kecemasan matematika lebih tinggi daripada siswa perempuan. Dan yang ketiga adalah dari Ratih Kusumawati dan Ahmad Nayazik
pada tahun 2007 dengan judul Kecemasan Matematika Siswa SMP Berdasarkan Gender. Penelitian ini menghasilkan bahwa siswa perempuan memiliki kecemasan lebih tinggi daripada siswa laki-laki terhadap tes matematika dan pembelajaran matematika. Menurut Beck 2015 yang meneliti siswa kelas 9 dan 10 juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah yang pertama adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika ini dipengaruhi oleh kecemasan dan gender. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang gender dan juga kecemasan. Gender itu ada struktur biologis, fisiologis, dan juga psikologi. Nah, antara laki-laki dan perempuan, struktur-struktur ini tentu saja berbeda. Nah, jika laki-laki itu mempunyai fungsi sekundaritas ada pada inteligensi dan unggul dalam hal keruangan dan visual, dan juga unggul dalam penalaran. Nah, untuk perempuan, fungsi sekundaritas terletak pada perasaan, unggul dalam hal verbal dan pengolahan emosi, unggul pada kecermatan, ketelitian, dan juga keseksamaan. Nah, hal ini menghasilkan perbedaan dalam kemampuan pemecahan masalah matematika dan juga tingkat kecemasannya. Nah, yang kedua adalah kecemasan matematika. Di sini ada reaksi emosional berupa rasa takut, gelisah, tertekan yang diakibatkan oleh pengalaman belajar matematika yang buruk dan yang susah. Nah, hal ini menghasilkan seseorang itu menghindari matematika, mempengaruhi kinerja matematika, dan juga memperburuk pemahaman matematika. Akhirnya, kemampuan pemecahan masalah matematika itu rendah. Dan dari kedua ini akhirnya akan menghasilkan perbedaan kecemasan matematika antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah bab 3. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan dan perilaku yang dapat diamati subjek itu sendiri. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data sampel. Ini menurut Sugiono pada tahun 2000. Nah, berdasarkan teori ini, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni dengan pengumpulan data dengan cara pemberian angket kecemasan matematika dari Massinger menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Jean Lee dan Lupinski pada tahun 2016. Selanjutnya adalah kehadiran peneliti. Sesuai dengan ciri pendekatan dari kualitatif, salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan ini, peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal ini, dalam pengumpulan data, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Palang yang berada di Jalan Raya Desa Cendoro, Cendoro Utara, Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban 62391. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer. Data primer adalah data yang menjelaskan atau berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber data primer ini adalah wawancara langsung kepada siswa MTS Muhammadiyah 2 Palang atau langsung ke objeknya. Sedangkan data yang kedua adalah data sekunder. Adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata-kata. Nah, kata-kata ini adalah dari siswa MTS Muhammadiyah 2 Palang yang diamati merupakan sumber data utama.
Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto, atau film. Dan yang kedua adalah sumber tertulis. Sumber data ini merupakan sumber data penunjang setelah sumber data kata-kata atau tindakan, karena data ini bersumber dari angket yang diberikan kepada objek. Dan yang ketiga adalah foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif, dan hasilnya dapat dianalisis secara induktif. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk menentukan objek dari penelitian. Karena ini penelitian kualitatif, ditinjau dari gender, maka objek yang diambil adalah khusus dengan jumlah 1 laki-laki dan 1 perempuan yang mempunyai kemampuan sama. Nah, di sini yang dicari adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang memiliki kemampuan matematika tingkat rendah, karena yang tingkat rendah lebih dominan dengan kecemasan. Yang kedua adalah observasi. Metode observasi yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat ekspresi kecemasan siswa MTS Muhammadiyah ketika dihadapkan dengan masalah matematika atau pelajaran matematika. Yang ketiga adalah pengisian kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner langsung tertutup. Alasan penggunaan kuesioner langsung tertutup karena kecemasan matematika merupakan faktor psikologis dan apresiasi matematika termasuk ranah afektif, sehingga tidak semua gejala kecemasan matematika dapat diamati dari luar, hanya siswa sendiri yang tahu dan mengalaminya. Yang keempat adalah wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara 2 orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informan siswa itu sendiri. Yang kelima adalah studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Data dokumentasi didapat dari guru MTS Muhammadiyah 2 Palang. Selanjutnya adalah analisis data. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif ialah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi, disertai dengan penafsiran terhadap arti yang terkandung di balik yang tampak interpretif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Nah, keabsahan data artinya bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal ini dapat diterapkan, memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya, dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Nah, agar data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik yang satu adalah perpanjangan keabsahan temuan, yakni sebelum melakukan penelitian secara formal, terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Kepala MTS Muhammadiyah 2 Palang. Hal ini bertujuan agar dapat melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik, mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. Yang kedua adalah pendiskusian teman sejawat. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dan yang kedua, diskusi dengan teman sejawat ini nantinya akan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti. Selanjutnya adalah tahap-tahap penelitian.
Yang pertama adalah menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif berdasarkan pada logika berpikir induktif, sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Fokus pada penelitian ini adalah kecemasan yang dialami oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan SMP kelas 8. Yang kedua adalah menentukan setting dan subjek penelitian. Sebagai suatu metode penelitian yang memiliki sifat holistik, setiap penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan sebuah kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Yang ketiga adalah pengumpulan data, pengolahan data, dan juga analisis data. Penelitian kualitatif yakni suatu proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Yang keempat adalah penyajian data. Prinsip dasar penyajian data ialah membagi pemahaman kita tentang suatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik. Nah, yang terakhir adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kemampuan pemecahan masalah matematika dan instrumen kecemasan matematika. Nah, instrumen kemampuan pemecahan masalah, peneliti ini menggunakan instrumen tes berbentuk uraian sebanyak 8 soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. Soal tes tertulis dan disusun berdasarkan aspek-aspek pemecahan masalah menurut Polya, yakni seperti memahami masalah, membuat rencana, menyelesaikan masalah, dan juga memeriksa kembali. Dan yang kedua adalah instrumen kecemasan matematika. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan matematika adalah lembar kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, untuk kuesioner yang digunakan akan diukur menggunakan data skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner ini nanti terdiri dari 4 alternatif pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, pada pilihan jawaban ini nanti dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu favorable dan unfavorable. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan tentang seminar proposal profil kecemasan siswa dalam menghadapi mata pelajaran matematika kelas 8 ditinjau dari gender siswa oleh Desi Istihayanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.